Bagi mereka yang mengerti tentang politik, ya, terutama tentang DPR, tahu bahwa yang berkuasa itu kan sebenarnya adalah partainya. Jadi partai sebenarnya bisa menetapkan siapa yang berhak duduk di situ. Hak duduk di situ, gitu kan. Apalagi gue punya bukti. Sebenarnya kan gampang banget dong gue kalau misalkan gue mau tinggal langsung Pak D. Tolong pecat dia. This is On The Track. Are you on the track? Privilege Mbak Sarah lah, Iya. nggak bisa kita lepaskan. Tapi And I never hide that. ya, dan lu Nggak pernah gue tutup-tutupin. bahkan lu menyampaikan soal itulah apa narasi added value gitu yang lu sering lu bilang, yang gue perhatikan. Tapi gue ngelihat malah sebenarnya partainya Mpok Sarah yang bernaung sekarang, Gerindra, itu tuh sejak 2014 itu tuh selalu memberikan medan pertempuran yang malah sebenarnya bukan, it's not easy place gitu. Gue selalu emang ditaruhnya pokoknya kan? selalu kayak Jawa. dapil neraka. Iya. Jakarta Utara, dan maksudnya kayak nggak punya warna yang jelas. Ini emang bener-bener disuruh perang aja gitu. Iya. Jadi lo maju aja lah dengan logistik Karena yang gini, lo punya di medan yang ini. Kalau Mpok gitu. Sarah emang udah nargetin mau jadi Anggota. Wawali sekarang, harusnya kan namanya 2019 dari Tangsel aja majunya. Ya, Tapi kemarin juga. Emang karena gue nggak, karena balik lagi. Gue bukan tipe yang melihat bahwa politik itu adalah bidang di mana gue mencari nafkah. Oke, this is what I mean by looking at the field. Kalau misalkan, karena gini, dan beda kalau misalkan tadi gue bilang kutu loncatan, kalau saya orang kan kok nggak konsisten sih majunya di mana-mana gitu. Karena buat gue dididiknya adalah lu ditempatkan dimanapun, ditanam dimanapun, dipanggil dimanapun, lu harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi buat gue nggak masalah waktu itu bener, karena gue sebenarnya mintanya waktu itu sebenarnya di dapil yang lain lah. Oh, bukan dapil yang kemarin. Bukan Dapil kakak lo ya. Karena gue nggak ada yang Sragen Karanganyar Wonogiri, gue nggak ada ikatan di sana, gue bukan putri daerah, gitu kan. Tapi pokoknya ya gue di H-2 gue baru tahu kalau gue majunya di situ. Oh gitu. H-2 DP daftar pencalek ya, caleg pokoknya DCS. Oh, DCS. Daftar caleg sementara. H-2 gue baru tahu kalau gue majunya di situ. Oh gitu. Beda kalau misalkan orang lain kan udah langsung persiapan dari ini kayak ini untuk Tangsel aja. Gue nggak ada persiapan dari setahun yang lalu karena gue memang tidak mengajukan diri, tapi gue diajukan karena dilihat bahwa kader yang potensi untuk bisa menggalang suara gitu kan. Tapi kan dengan privilege yang Mbak Sarah punya, banyak gak sih sebenarnya orang yang meng-underestimate lu nama belakang lu Jayadi Kusumo gampang lah. Pokoknya kalau nama belakangnya besar pasti hidupnya tuh lancar gitu. Kan rata-rata semua orang mencapnya seperti itu. Ya itu bukan underestimate ya, tapi itu mungkin lebih ke apa ya? Nyinyir ya? Enggak. Sama dulu nama lo bukan Jayadi Kusumo belakangnya. Stereotype. Ya, jadi ada stereotype dari istilahnya punya nama artinya punya privilege, artinya everything tuh udah langsung disajikan gitu. Kalau udah disajikan itu kan atau sudah disodorkan kan seolah-olah kayak gue memang menginginkan itu. Padahal balik lagi gue nggak minta. Ngejar aja juga kagak. Gue waktu kemarin kan lagi persiapan untuk ngembangin aquaculture sampai di fitnah-fitnah soal lobster gitu kan. Halo, gitu loh. Ya kan gue gak ada Nanti kita pemikiran bahas untuk masuk lobster di sesi berikutnya. Nggak usah dibahas juga, pokoknya itu udah lengkap di Let's Talk with Sarah ya. Tapi pokoknya kalau misalkan untuk dikatakan bahwa gue karena ambisius atau kayak gitu, ya nggak ada gitu loh. Misalnya for me, gue dimanapun dan kapanpun gue memang dikasih tugas ya, kebetulan gue ngelihat bahwa ini memang adalah tugas dari Tuhan saat ini. Gitu. Lo nggak ambisius dan memang pada kenyataannya lo kemarin sempat gagal sebagai putri ataupun keponakan owner partai. Lo gagal di pencalegan kemarin, itu mematahkan semua stigma bahwa misalnya lu disebutnya putri mahkota begitu ya di Gerindra itu mematahkan semua stigma sebetulnya. Stigmanya itu, kenapa stigma itu ada? Karena memang biasanya kalau misalkan pemilik partai itu pasti semuanya all out di situ gitu kan, ya kan. Tapi jadi ada beberapa hal yang memang harus diluruskan juga, bahwa kalau misalkan gagal sih enggak, karena kan sebenarnya gue udah bawa ke MK full dengan proof, bukti 10 container box C1 yang membuktikan bahwa kursi itu sebenarnya milik gue, gitu ya. Bahwa satu itu, yang kedua gue bahkan punya bukti bahwa kita dapat 2 kursi, gitu. Tapi MK menyatakan
Pokoknya Cuma dapat semua 1 kursi, gugatan DPR RI tidak ada satupun yang diloloskan, Iya. semuanya ditolak. Oke, nah kalau itu kan dari segi MK. Nah, bagi mereka yang mengerti tentang politik, ya, terutama tentang DPR, tahu bahwa yang berkuasa itu kan sebenarnya adalah partainya. Jadi partai sebenarnya bisa menetapkan siapa yang berhak duduk di berhak situ. duduk di situ, Iya. gitu kan. Apalagi gue punya bukti. Sebenarnya kan gampang banget dong gue kalau misalkan gue mau tinggal langsung Pak D. Tolong Ya pecat kan? dia. Tolong pecat dia. Tolong pecat orang itu. Iya, kalau by the way, gue tinggal ngasih tauin gitu di mana ada suara hilang, di mana ada kecurangan terjadi, bla bla bla. Tapi sebenarnya bukan soal tolong pecat dia, tapi lebih ke sebenarnya gue yang punya hak di situ. Yes. Kalaupun gue juga nggak punya bukti itu, sebenarnya kan kalau misalkan di partai-partai manapun juga ya sebagai Yes. putri mahkota or Gitu whatever maksudnya. you wanna Iya, say. iya. Pasti Itu lu dikasih karpet merah ya, Itu red udah langsung carpet. bung gitu kan. Iya. Ya tapi buat gue ya penting untuk ngasih contoh juga gitu loh, bahwa gue nggak mau yang kayak gitu. Kalau memang itu bukan porsi gue, ya it's okay gitu loh. Tapi lu nggak menggeser orang saingan lu itu. Kenapa lu nggak melakukan itu? Padahal lu punya capability untuk melakukan itu. Itu menjadi pertanyaan I know. kita ya But you know semuanya. what? Nah, Gitu. karena sebenarnya banyak apalagi kawan-kawan pejuang RUU penghapusan KS sebenarnya yang benar-benar Mbak tolong balik lagi gitu kan. Tapi 1,5 bulan terakhir itu dan jujur sebenarnya Pak D, bokap, para pimpinan partai sebenarnya pun juga minta gue untuk balik. Oke. Dan mereka bahkan bilangnya 2 bulan ya, terus habis itu masuk. Aku langsung boleh nggak negosiasi 6 bulan? Kayak masuk sekolah ya. Aduh, gimana ya? Gue juga pengen boleh nggak gue break dulu gitu. Gue sempat kayak gitu. Tapi waktu itu 1,5 bulan terakhir kalau misalkan ingat, itu ada revisi undang-undang perkawinan. Yes. Gue juga yang perang. Oke, untuk usia minimal pernikahan. Terus abis itu ada RKUHP. Terus ada RUU penghapusan KS. Jujur nak, gue burn out. You feel exhausted. Exhausted mentally Oh, oke. to the max. Karena itu bener-bener di 1,5 bulan itu. Bukan karena apa, bukan istilahnya kayak oh capek banget. Capeknya itu karena sedih. Sedih banget karena gue menyadari bahwa kayaknya kalau kita mau bawa perubahan untuk menghadirkan keadilan untuk sesuatu yang tidak dianggap seksi or hot issue, tapi berdasarkan suatu hal yang bahkan dikatakan progresif dengan konotasi negatif, itu nggak akan terjadi di generasi yang ada saat ini sebagai penguasa. Gue menyadari itu karena gue berhadapan waktu untuk usia minimal aja. Pernikahan ya, RUU perkawinan ya. Gue masih berhadapan dengan generasi yang menyatakan bahwa untuk menikah itu nggak harus ada usia minimal. Bukan bicara usia minimal 18 tahun atau 17 tahun, nggak ada usia batas minimal. Gue masih berhadapan dengan orang-orang yang menyatakan orang tua saya menikah waktu usia 14 tahun, dia masih aman-aman saja tuh. Oke. Berarti masih ada orang-orang yang mendukung pernikahan anak di Indonesia, dan mereka saat ini adalah wakil rakyat yang terpilih. Dan susah merubah mindset itu ya Ya ternyata nggak ya. bisa. Oke, nggak bisa. You cannot, karena for them itu udah pendirian dan sesuatu yang bagi mereka ya ini this is our life. Dan gue juga berhadapan dengan orang-orang yang menyatakan bahwa HAM ya, hak asasi manusia yang berlaku saat ini adalah produk Barat. Dan kita harus buat HAM versi Indonesia. Itu teman-teman lo Yes. di Senayan. Yes. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke. Jadi di 1,5 bulan terakhir itu apa yang udah akumulasi selama 5 tahun, yang dimana gue berhadapan dengan mereka sehari-harinya gitu kan. Dan terus RKUHP juga soal pencabulan juga aneh banget dan terus habis itu dan seterusnya. Yang dimana gue betul-betul melihat gitu bahwa wow, ini RKUHP aja dibilang terlalu cepat. Padahal udah 10 tahun dibahas, mau lebih lama apa lagi gitu kan. So I was truly, gue bener-bener exhausted. You feel tired at the I time, was ya? just, dan gue tahu kalau gue masuk lagi, toh juga gue bisa apa. Dan I cannot be like that. Gue aktivis yang dimana, nah itu aktivis gue muncul. Gue aktivis yang gue action.
Dan makanya waktu kemarin ditanya mau DPR atau eksekutif, waktu ada pengajuan untuk mengajukan aku di Tangsel. Aku bilang kalau memang pilihannya seperti itu, ya jujur mendingan eksekutif kalau boleh. Karena menurut gue udah di DPR di tingkat tertinggi dan gue melihat bagaimana how ineffective it can be gitu ya. Karena kan satu orang berhadapan dengan 500, waktu itu kan masih 60 kan. Terus habis sekarang jadi 575. Lebih banyak lebih lagi gue nggak efektif gitu kan. Walaupun gue punya teman-teman gitu kan. Tapi itu mereka pun it's not enough. Kalau kita cuma berlima aja. Oke, kita bisa mobilize gitu. Tapi how efektif? Nah, Mbak Sarah, kebetulan sebagai warga Tangsel nih, saya juga pengen mau nanya-nanya nih sama calon wakil wali kota saya kan. Sebenarnya Empok ini maju ini apa sih sebenarnya motivasinya Empok? Lalu apa yang pengen Empok buat orang-orang kayak saya dan khususnya kayak gua dulu lah. Kayak gua dulu lah. Gua jujur aja Empok. Ya gue lahir besar di Jakarta gitu, tapi memang gue kebetulan tinggal di Bintaro semenjak gue nikah. Jadi sebenarnya memang ya gue pragmatis aja tinggal di Bintaro karena di sini kan properti lebih affordable gitu. Dan banyak dari lo, gue juga dulu waktu mau menikah juga sempat lihat gitu, di Bintaro. Nah, Kayaknya kan, keluarga tapi akhirnya nggak jadi ya gitu keluarga. Tapi bokap gue langsung kejauhan. Nah masalahnya orang-orang kayak kita ini, dan gue yakin gue banyak yang kayak gue. Ya. Kayak mungkin mayoritas kehidupannya tuh dipengaruhi oleh Jakarta gitu. Ya. Nah sebenarnya lu bagaimana melihat ini Mpok gitu? Ya satu pertama yang soal motivasi sih balik lagi bahwa ini kan gue diajuin gitu. Tetapi ya ini ya kita yang istilahnya percaya bahwa nggak ada suatu kebetulan gitu dalam apapun. Emang bener-bener kayak Tuhan tuh gitu loh lewat jalan jauh gitu. Terus kemarin gue dikasih WFH gitu kayaknya semua santai-santai aja ya, kok tiba-tiba kayak ini kayaknya beneran loh. Gue waktu itu udah feeling, gue langsung ini biasanya the quiet before the storm. Sebelum badai pasti kayaknya semua badai kayaknya udah tenang gitu. Gue udah feeling. Gue langsung nih kayaknya bentar lagi akan bener buk gitu langsung. Dan kalau dari segi motivasi gue ngelihat bahwa ini melanjutkan perjuangan eyang gue. Karena ada dua eyang gue, adik dari Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo yang meninggal peristiwa Lengkong. Ada monumennya juga bersama dengan Dan Mogot. Itu mereka gugurnya di situ. Di peristiwa Lengkong yang waktu itu berhadapan dengan tentara Jepang di tahun 1946. Apa sih yang mau gue bawa? Ya istilahnya gini, sebenarnya di wilayah apapun, semaju apapun pasti ada PR-nya gitu kan. Pasti ada yang bisa diimprove lah, ada yang bisa diperbaiki gitu yang. Nah, Tangsel ini kebetulan sangat menarik karena sekilas terutama bagi yang tinggalnya Bintaro, BSD, Alam Sutra, everything fine gitu kan. Ini udah urban nih. Tapi then you forget bahwa Tangsel ini tuh ada 7 kecamatan. Ya kan? Nah, gue pernah ketemu sama masyarakat yang bilang, ada bapak-bapak, Pok, Tangsel ini tuh hanya 4 yang milik Pemkot. Sisanya milik swasta. Ya, jadi ada kalau kita nih ya, kalau kita nyebutnya Tangsel negeri versus Tangsel swasta. Ya, bener nggak? Itu udah tepat. Itu udah tepat. Dan itu memang kalau kita udah benar-benar keliling, kita masuk ke Ciputat Timur, Pamulang, ada sebagian Pondok Aren, Setu. Itu bener-bener udah kelihatan ketimpangan sosialnya tuh ya nggak usahnya Tangsel, Jakarta aja juga ada gitu loh. Dari Menteng gitu, sama Tanah Abang. Kalau misalkan keluar dari jendela gitu terpampang nyata kayak gitu kan. Nah di sini perkampungan itu masih banyak dan mereka adalah yang sudah ada di sini sejak 20-30 tahun yang lalu.
Tetapi karena developersnya mulai mengembangkan wilayah-wilayah, dan kita juga nggak bisa nyalain developers karena mereka pun juga ada yang sudah ada di sini sebelum Tangsel jadi Tangsel. Karena Tangsel itu kan baru ada 12 tahun yang lalu. Gitu loh. Jadi ini kan hasil pemekaran. Nah, ini yang harus kita ingat, ini yang harus kita sadari bahwa dari ketimpangan sosial ini pasti ya tagline kita kan Tangsel untuk semua. Jadi itu selain dari kita menyatakan bahwa di sini sangat beragam ya, semuanya itu ada. Maksudnya suku, agama, ras beda-beda tuh ada. Mahasiswa Papua juga banyak yang ada di sini. Dan seterusnya. Dan ini aja juga tadi pagi baru dari Pura. Dan Pura itu di sini ada 2 kalau nggak salah, ada di BSD, ada di sini. Jadi kita jaga keberagaman, tapi di sisi yang lain kita juga mau menghadirkan keadilan sosial. Nah, kalau kita bicara keadilan sosial bagi seluruh, itu artinya pun juga kita bicara infrastruktur yang bisa membantu menyeimbangkan, memperkecil the gap, ketimpangan sosial itu antara yang kaya, supaya jangan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu kan, karena gap dari infrastruktur. Kita bicara infrastruktur udara, kita bicara infrastruktur darat, fiber optik untuk udara, daratnya kita bicara LRT, integrated public transportation system, supaya jangan lagi istilahnya angkot main sendiri, Jakarta main sendiri, terus kita juga mau ada lebih, kalau dikatakan smart city gue lebih Tangsel ngeliatnya Smart City ya kan. Desainnya. Tangsel Smart City itu jangan cuman sebagai slogan oh kita modern, tapi modernnya cuman di titik-titik itu aja. Kita talking about ramah sepeda, supaya ada jalur sepeda ke semua, sehingga masyarakat kecil kalau misalkan mau ke kerja ya dengan sepeda pun juga bisa. Mereka bahkan bisa ke stasiun terdekat, itu parkir sepedanya, terus ya kan, dan it becomes greener city juga gitu. Oke, ini kayaknya dari visi misinya lo ini ya. Ntar kalau misalnya memang menang, lu kayak pindah nih ke Tangsel. Dia udah di Tangsel. Enggak, mesti bisa naik sepeda. Oh, bisa naik sepeda. Gua naik Gojek benar. ke Sudimara, sekarang naik sepeda aja. Gitu. Terus ya pengelolaan sampah juga. Sampah Itu jadi masalah itu di Tangsel. Iya, bahkan sorotan nasional gitu kan. Nah, kalau itu yang rada-rada sebagai aktivis lingkungan hidup juga. Jadi gue bukan hanya untuk perempuan dan anak, tapi juga gue aktivis lingkungan hidup bersama dengan Climate Reality. Ya rada gemes juga sih karena teknologinya kan udah ada gitu loh. Jadi kita bicara tentang teknologi terbarukan untuk pengolahan sampah yang bisa memberikan pendapatan daerah yang lebih tinggi lagi. Untuk kalau mereka bilang bahwa kan udah ada nih dari pusat program pembangkit listrik. Iya, itu akan didirikan, tetapi nggak cukup. Menurut gue juga kita bisa jadi kota percontohan untuk pengolahan limbah dari bank sampah, terus habis itu organik, pupuk organik dan seterusnya. Itu nanti bahkan juga pellets. Kita mau buat pellets. Oke, tapi tadi kan lu udah ngomong soal keberagaman ya. Nah ini kan kalau kita lihat demografinya di Tangsel tuh mayoriti adalah Muslim gitu ya. Mbak Sarah, ini we talk kita bicara apa adanya aja. Kita tanya selalu. Kan lu sukanya apa adanya, makanya kita tanya nih secara apa adanya. Gimana caranya Empok Sarah meyakinkan para pemilih yang majority itu religionnya tuh berbeda sama lu, karena itu menjadi masalah dan lu tampaknya tidak ingin mengubah citra lo, which is itu as a politician itu yang emang udah lo lakukan dari dulu gitu loh. Exactly. Gimana caranya Mbak? Enggak, kalau kita sih fokus untuk visi misi program. Kita nggak ngangkat soal politik identitas. Dan kalau memang ada pihak-pihak yang mengangkat itu adalah hak mereka, biarkanlah. Tapi kita akan fokus pada visi misi program, karena istilahnya gini, kita realistik aja bahwa mereka yang memang akan memilih berdasarkan keyakinan itu bukan target kita, gitu loh. Kalau kita milih adalah mereka yang memang rasional, mereka yang memang ingin mendatangkan perubahan di Tangerang Selatan dan tidak melihat dari suku, agama maupun ras. Dan lagi orang Tangsel kayaknya udah pada cerdas-cerdas ya, mereka lebih memilihnya tuh berdasarkan apa yang ditawarkan, kemudian capability, kemudian karena memang yang primordial pun juga masih banyak. Nah itu masih dia, banyak ya. Itu dia, karena kalau gue dengar juga sebenarnya salah satu base utama juga di daerah Tangsel ini juga pengajian, pengajian mak-mak lah gitu ya. Dan itu kan sebagai sebuah demografi yang seksi lah kalau kita buat para politisi biasanya kan. Nah bahkan ini lawannya Empok Sarah tuh sampai ada yang ngerekrut artis
Iya, gue sebut aja ya, Raffi Ahmad gitu ya. Nah, sekarang Mpok Sarah nggak ngajak Bang Sandi nih untuk iniin mama Oh ini. enggak, kalau dia emang nggak usah diajak juga dia datang Oh, udah sendiri. pasti. Oh, itu dia udah akan datang ya. Karena Udah paham karena ya. gue udah jadi jubir dia udah 2 kali. Iya. Tapi kalau misalnya turun ke ibu-ibu pengajian lo pakai kerudung gak sih Mbak? Biasanya kan banyak ya, gue Nggak, ngeliat jadi teman-teman lo tuh banyak banget loh. Gue bahkan waktu itu pernah diundang sama Ibnu, ya kan. Kalau misalkan mereka menyatakan ada ya pihak bukan dari Ibnunya, tapi misalnya dari pihak luar yang tuh kan dia pencitraan, dia pakai itu kerudung segala macam, dia kalau istilah gue gini, oke, pertama karena udah keluar isu politik identitas bahkan 2 bulan sebelum gue deklarasi, That's the thing, ya itu kan yang udah kita keluar tanyain. tuh. Nah, itu gue ketawa aja, itu foto dari zaman gue masih kapan, terus habis itu juga itu adalah foto ucapan selamat Idul Fitri. Baru tahu gue kalau misalkan kita mengucapkan Idul Fitri, Idul Adha nggak boleh pakai kerudung. Padahal itu something common ya, kita itu kan semua istilahnya melakukan lah. itu ya. Kalau buat gue adalah gue datang kemana gue sesuaikan pakaian dan apa yang itu dengan kondisinya. Kalau misalkan gue datang ke pengajian ya gue pakai kerudung lah gitu loh, karena itu menghormati budayanya. Gue ke Aceh gue juga pakai kerudung walaupun gue gak harus, tapi kan istilahnya untuk menghormati budayanya gitu loh. Budaya di tempat itu. Tapi jangan terus kayak gini nih, ada banyak yang ya tapi kan Indonesia ini kan kita orang timur. Terus orang Papua sama orang Bali lu anggap apa gitu loh. Timur jauh apa timur? Enggak. Itu ada yang kata-kata seperti itu, tapi kita orang timur, kita harus, dan kita kan mayoritas. Nah, kalau udah bicara mayoritas minoritas, itu sebenarnya bukan Pancasila. Ini yang sangat dimulai dipelintir oleh pihak-pihak yang menyatakan bahwa oh, kalau di sini mayoritasnya ini, kita harus sesuaikan dengan mayoritasnya. Padahal that's not it. Kalau Pancasila dengan sila pertama itu artinya kita melindungi dan kita menghormati hak-hak setiap orang sesuai dengan keyakinannya masing-masing untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Hanya menyatakan bahwa kita religius itu bukan religius satu agama, tapi religius yang menyatakan bahwa kita semua beriman. Kan gitu. Kita semua beriman, gak ada hubungannya bahwa lu adalah apa, lu adalah apa. So Jadi ini yang no political identity ya, ya. jadi kalau dikatakan bahwa oh mayoritasnya apa di sini, lu melupakan bahwa lu juga bagian dari Indonesia. Lu bukan daerah istimewa yang menyatakan diri lu adalah dengan syariah lo gitu loh. So ini yang sering kali kita masih harus sosialisasi dan itu nggak pernah gue tutupin. Oke. Dan gue tadi ini gara-gara ngeliat tumbler yang Dari tadi Mpok Sarah dipegang-pegangin ini ada mulu. kumis-kumisnya itu, Apa jadi sih itu? Itu karena Babe Muhammad itu sangat identik dengan kumisnya. kumis. Oh iya. Biasanya iya, kan iya. kalau tumbler-tumbler kayak gitu tuh dari tempat-tempat kopi ya. Ya gue kira MS tuh ada MS tuh merek apa gitu ya. loh. Itu apa sih? Disiapkan ya, kayaknya ada yang minta. Soalnya dari tadi lu pegang-pegangin mulu kan kita juga aus ya. Ya gue sebenarnya aus tapi kalau ini kan harus kayak Susah gini ya. gitu. Tapi sih MS tuh nama siapa? Nama Pak anak Muhammad. lu? Guys, Nama Muhammad, Oh, Muhammad Saraswati. Oh. Dan Pak Coba Muhammad dibalik itu sebelahnya. kan kebetulan Oh, ya, sama. sekda ya, Yes. mantan sekda ya Mbok ya. Iya, dia sekda. Orang yang seharusnya sangat berpengalaman di Tangsel, tahu betul Mending cuman berpengalaman, dia emang lahirnya di sini, putra daerah lah ya berarti ya. Emang dia orang sini gitu kan, terus dianya juga dari, tahu nggak kalau baca CV-nya? Gue masih bingung, kita yang milenial nih, Iya. rada bingung bacanya soalnya mantri polisi. Lu tahu nggak Mantri polisi apa? apaan ya? Nah kan, Mantu. Mantri itu polisi. Satpol PP. Oh, zaman dulu tuh namanya mantri polisi. Mantri polisi. Ih, gua baru Jadi tahu. beliau dari Satpol PP. Dari mantri polisi itu ya, gue nggak tahu ya, Berarti maksudnya pokoknya equivalentnya dari menurut dari gue bawah kayak Satpol banget PP. ya, Bawah bawah banget, banget Bo. berarti. Terus habis itu naik jadi camat gitu kan, camat Ciputat, terus habis itu baru jadi sekda. Itu 30-an tahun lebih dia sudah mengabdi untuk Tangerang Selatan. Jadi Mantri bukan polisi. cuman lu kapan sih kita yang tipe yang istilahnya baca birokrat bener-bener dari bawah sampai Penuh ya, full. dari paling bawah ya sampai tingkat tertinggi loh. Iya, eselon 1 ya sekda. Full. Ya? Iya, eselon 1 Iya, Udah paling eselon tinggi. 1, udah mentok nggak bisa lagi. Ya akhirnya dia, tapi kan kalau dia mau kan dia bisa santai di rumah ya, maksudnya. Betul. Dia udah tinggal jadi sekda aja, pensiun, jadi tokoh yang didatengin. Tolong dong untuk bantu carikan suara, mohon dukungannya, gitu loh. Iya, iya. Kalau misalkan enggak, dia bilang enggak, gue pensiun di ini karena gue mau untuk tetap mengabdi. Ya, gue salut banget. Makanya gue nggak ada masalah gue maju sebagai nomor 2. Oh, tapi kalau kita lihat petanya nih kayaknya berat-berat banget lawan lu ya, Mbak.
Iya. Mana yang paling berat itu di Singa-singa. antara tiga? Singa-singa. Semuanya singa-singa. Singa-singa, gajah-gajah. Tiga-tiganya ini kita harus to be fair ya. Iya, Tiga-tiganya ini sebenarnya dari dinasti politik. Lu Makanya kemudian kalau misalkan yang dikatakan jangan dua. pilih yang dari dinasti politik. Ya, Kalau tiga- gitu lo golput dong. Tiga-tiganya dari dinasti politik. Mana yang paling berat nih kalau lu lihat nih kayak singa-singa tadi lu udah Enggak, lihat tuh singa-singa. kita bertiga ini istilahnya punya kekuatan masing-masing. Jadi nggak bisa dibilang bahwa yang ini, of course mungkin petahana yang paling petahana dalam arti karena kan dari sebelumnya mungkin paling kuat dari segi memang sudah dikenal dan seterusnya. Tetapi kalau misalkan saya lihat pun juga dari Bu Siti Nur Azizah itu juga punya kekuatan masing-masing gitu. Oh gitu. Tapi kemarin pas abis pendaftaran kayaknya mesra banget ya semuanya pada Kita kan foto, santai aja. selfie gue Cuman lihat. cuman kadang-kadang yang suka sensi ini kan tim-timnya kita. Iya di bawah-bawah biasanya emang itu gitu biasa yang di atas itu udah biasa. Kalau yang di atas selfie, tuh kita santai-santai aja. selfie gitu ya. Iya. Tapi yang di bawah-bawah sensian Di keluar bawah, gear gitu. langsung mencari-cari kesalahan satu sama lain gitu kan. Gitu ya. Tapi gue dari tadi merhatiin ya. Mpok Sarah nih nggak kayak politisi-politisi Karena memang gue bukan perempuan politisi. pada umumnya. Nggak kayak politisi. Maksudnya gini di Tangsel yang tadi kita udah lihat demografinya itu ibu-ibu pengajian. Gue memperhatikan lo dari zaman dulu sampai sekarang lo tuh sama sekali nggak berubah sama sekali, lo just to be you Thank you. apa adanya, belak-belakan ya kalau lu marah lu keluarin, kalau lu bete lu keluarin Yes. gitu. Tapi lu nggak sadar nggak bahwa itu mungkin menjadi salah satu kelemahan. Mungkin itu belum bisa diterima di politik Indonesia. Iya. Dan it's okay, I have nothing to lose. Ya, balik lagi, orang masuk kalau misalkan mereka mikirnya bahwa ini satu-satunya kesempatan, pasti akan lebih jaim lagi. Pencitraannya bakal memang disesuaikan dengan ya itu Iya, sekali iya, iya. tiba-tiba berkerudung, Yes, tiba-tiba apa gitu kan. Ya Berubah jadi manis berubah jadi gitu. manis semuanya, padahal Malah dia aneh. belakangnya gue lo terus sih. Kalau buat gue lagi istilahnya ini gue majunya itu bukan untuk diri gue gitu loh. Gue majunya untuk hal yang lebih besar gitu kan, no matter how cheesy that sounds gitu. Tapi ini kan untuk hal yang lebih besar, tapi at the same time ini bukan end all gitu. Jadi gue nggak yang kalau nggak jadi kiamat gitu. Kan banyak yang langsung depresi kalau nggak jadi. Ya gue nggak kayak gitu buat gue. Easy go lucky aja. Ya buat gue ya gue lakukan yang terbaik. Sisanya ada di tangan Tuhan. Jadi Mpok menuju nanti Desember ya? Tanggal 9 tanggal 9 ya? Tanggal 9. Tanggal 9, oh iya. Iya lo kasih kado Jangan lupa. Iya. Itu ulang tahun gue akan menelpon lu. KTP-nya lagi How's nggak your ada. day? Ya, KTP gue DKI. Iya, jadi nggak pilkada ya. Iya. Nggak apa kalau liburan. Bagi Oke. yang ber-KTP yang ada di daerah-daerah pilkada, mohon jangan liburan dulu. Nah, Oke. 9 Desember. Jadi menuju 9 Desember di PSBB, apa yang akan dilakukan oleh Banyak Mpok Sarah? virtual, lebih banyak virtual. Pertemuan pun juga kita sesuai dengan protokol kesehatan. Kita harus sesuai dengan aturan, regulasi maksimal 50 orang per pertemuan. Artinya memang kita batasi untuk tokoh-tokohnya. Jadi untuk ke masyarakat lebih ke door to door, canvassing. Tim akan lebih banyak dikerahkan. Sosialisasi melalui tim juga harus berjalan. Yang sebenarnya kan memang seperti itu karena secara fisik juga nggak mungkin kita menemui tiap orang karena kan ada 1 juta pemilih lebih sedangkan hanya 2,5 bulan kita waktunya. 2,5 bulan, Bo. 2,5 bulan. Ini sprint, ini sprint dan ya, di sprint is not a masa marathon pandemi, ya. Bo. Iya. Jadi kita unprecedented lah. Tapi 2,5 bulan long haul marathon, long haul sprint seperti yang tadi lo bilang. Kalau misalnya endingnya itu bukan sesuai yang lo inginkan ataupun yang lo harapkan, what would you do? Lo akan pensiun dari politik atau Enggak, lo kapok? Jangan dong. Gue kan sekarang baru diangkat jadi waketum Gerindra Ah, itu juga. dia. Jadi Satu-satunya tugas gua perempuan belum yang menjadi selesai. wakil ketua umum di partai kayaknya cuma lu doang. Ada gak sih di partai lain? Nah, tahu. Nggak tuh. ada ya? Iya. Tapi Enggak, kayaknya kan di Gerindra wasekjen. baru ini ya. Kan ada wasekjen. Tapi sepanjang partai lu berdiri, Apanya? wakil ketua umum kayak perempuan baru lu dah. Enggak. Oh, udah deh dulu ya? Banyak. Oh, banyak. Busung juga udah waketum dari dulu. Oh iya betul. Bu Sumaryati. Jadi kita pun I'm not the only one juga. Kita kan ada berapa belas. Jadi kalau misalkan dilihat setelah ini kalau nggak jadi ya
gue balik ke habitat gue yang sebelumnya gitu loh. Ya jadi aktivis, businesswoman, freedom. Lu nggak ada perasaan kayak orang-orang yang lain yang stres kayak dari tadi gue nggak ngeliat. Iya, aduh, kalau kayak 2 kali beban gimana ya? banget. Jangan Maksudnya dong, lu kayak jangan easy go lucky dong. banget gitu loh. Apa karena ya Enggak, udahlah tapi gua- cuma nggak kelihatannya ya ubannya langsung tambah bejibun gitu kalau misalkan ya Allah. Tapi pasti lu ada kekhawatiran dong as a human. Enggak, kalau misalkan ini ya iyalah Oh, gitu. ada ya? Ya Oke, dong, oke. tapi kalau misalkan ditanya apakah akan langsung, ya enggak, ngapain juga. Karena istilahnya ya memang kalau itu jalan Tuhan, ya itu jalan Tuhan. Apakah oke, gue oke. akan nangis? Ya mungkin akan nangis, tapi nggak akan depresi. This is On The Track. Are you on the track?